Banyak sama Kak. Halaman SD menyusul nggih. Anu era. Iya. Keren ya. Manji. Siapa namanya? Panmi. Nomor 4. Supardi nomor 4, Pak. Rumah bisa. Satu, 45, 5145. 45 ya. Pagi ini nanti kita ada pemaparan sedikit tentang materi nyeri pinggang deh Bapak Ibu. Jadi nanti kita sharing saja, misal ada yang mengalami keluhan tersebut nanti bisa langsung ditanyakan. Begitu Bu. Sebelumnya saya tampilkan dulu untuk video tentang komponen profil rumah sakit Darmina Solo. Bisa disaksikan ya Bapak Ibu.
dengan nyeri boyok atau nama medisnya low back pain. Yang pertama kita pengertian dari nyeri boyok sendiri. Nah, nyeri boyok itu adalah nyeri punggung bawah. Kondisi saat muncul rasa nyeri atau perasaan tidak nyaman pada punggung bagian bawah, mulai dari bawah kosta, jadi di bagian bawah iga yang paling bawah, terus sampai lipatan bawah bokong, tapi tanpa menjalar ke kaki. Slide selanjutnya. Nah, untuk jenisnya ini ada dua, ya. Yang pertama itu ada mekanikal dan non mekanikal. Yang mekanikal sendiri itu seperti kayak HNP yang rusak itu bantalan tulangnya, jadi sarafnya nanti ketekan. Terus ada juga spondylolistesis, itu pergeseran tulang belakang, dan ada spondylosis, itu degenerasi. Nah, kalau untuk non mekanikal itu contohnya karena saraf, karena sistemik, itu biasanya karena keganasan atau osteoporosis, terus karena adanya suatu penyakit dari organ lain. Itu misalnya kayak kita ada masalah di pencernaan, jadi nyerinya nanti bisa sampai ke punggung bawah, atau ada masalah sama batu ginjal. Nah, itu juga bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Nah, untuk nyeri punggung bawah ini khasnya itu nanti beda-beda. Ada yang nyeri di punggung aja, ada yang menjalar ke perut, dan juga ada yang menjalar ke salah satu tungkai atau kedua tungkai. Nah, apa sih penyebab low back pain? Nah, penyebabnya itu biasanya dari aktivitas kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah pekerjaan. Nah, pekerjaan dengan posisi yang depan itu kan tulang belakangnya tidak lurus, sama lehernya juga tidak lurus. Jadi nanti kalau itu timbul dua masalah di leher sama tulang belakang. Yang benar posisinya di nomor 2, tulang belakang tetap lurus sama kepala tetap tegak menghadap komputer. Itu kalau posisi duduk. Nah, mengangkat barang itu akan menarik atau memindahkan barang dengan posisi kayak gitu, itu bisa menyebabkan ligamennya itu putus. Jadi yang benar nanti posisinya kedua lututnya itu ditekuk, terus kita menggunakan panggul, jadi posisi lutut, posisi tulang belakangnya itu tetap lurus. Contohnya seperti jadi nanti kita menggunakan kekuatan otot panggul. Nah, nanti kita mengangkat gini, posisinya diangkat ke atas. Jadi tulang punggungnya harus tetap tegak. Nah, selanjutnya pembawaan tas. Nah, pembawaan tas ini juga dapat memicu nyeri punggung bawah, karena kalau terlalu berat, jadi punggung kita itu bebannya juga terlalu banyak, dan juga bisa menyebabkan kifosis, jadi nekuk ke depan. Terus selanjutnya ada olahraga. Olahraga ini yang sering menyebabkan nyeri punggung bawah itu biasanya di lapangan golf. Itu jelas karena posisinya tulang punggungnya itu kan sudah bengkok, jadi dapat memicu nyeri punggung bawah. Dan juga olahraga fitness yang berlebihan. Semisal kita fitness, kita tidak fitness dalam 1 minggu. Kemudian kita melakukan fitness, kita semisal sejamnya 1 hari sejam, kita langsung double dalam 5 jam. Nah, itu juga gak bagus olahraga berat kayak gitu. Itu juga bisa menimbulkan nyeri punggung bawah. Lanjut. Nah, untuk postur seperti yang gambar di centang hijau itu posisi yang benar. Jadi kita posisinya relax antara kaki, tulang punggungnya sama kepala. Kalau yang X itu salah karena tulang punggungnya bengkok dan agak condong ke depan. Terus
dan itu menjadi kronis, nyeri akan terus menerus sampai 6 bulan bahkan lebih. Nyeri punggung bawah akut 60 sampai 70% membaik dalam 6 minggu, tapi nyeri punggung bawah 80% ada juga yang membaik dalam 12 minggu. Tapi ada satu jurnal yang mengatakan kalau nyeri punggung bawah itu dalam 1 tahun pertama itu akan kambuh dengan keluhan yang sama. Nah, apa sih yang harus dilakukan jika kita terkena LBP? Yang paling penting itu adalah mobilisasi dini ya. Nah, yang pertama itu ada olahraga. Olahraganya kalian bisa menggunakan aja. Mohon perhatiannya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada fisioterapi dan latihan. Nah, kalau di RS Lumina Solo itu kita menggunakan alat dan terapi latihan. Itu ada yang gambar tengah, itu ada namanya ultrasound, terus ada infrared, ada MWD, ada SWD, dan ada TENS, Trans Electrical Nervous Stimulation. Nah, ini gunanya nanti untuk mengurangi nyeri, mengurangi kaku, melancarkan aliran darah, dan untuk latihannya nanti kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada bapak-bapak yang berdiri, itu adalah peregangan untuk otot hamstringnya. Jadi posisinya kaki lurus, kemudian pergelangan ditekuk ke atas. Jadi nanti otot paha belakangnya ketarik. Nah, itu juga bisa buat latihan. Terus yang kedua ada gambar 1, 2, 3. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi kalau itu kebalikannya. Kalau semisal tangan kanannya yang maju, berarti kaki kirinya yang lurus. Nanti bergantian. Terus selanjutnya yang paling bawah itu ada narik paha sampai ke dada, itu juga bisa buat peregangan. Terus ada pelvic tilt. Pelvic tilt itu kedua kakinya nekuk, terus punggungnya itu ditekan ke belakang. Itu juga bisa mengurangi nyeri. Dan ada posisi tengkurap dengan kepala seperti push up, tapi tangannya begini. Itu bisa nanti kepalanya ditarik ke belakang, terus kita ulangi lagi. Terus ada set plank, posisinya miring dengan tangan begini, kedua kaki lurus, kemudian satu tangan di pinggang dan diangkat. Nah, untuk gerakannya ini ditahan 8-10 hitungan dan diulangi 5-10 kali. Begitu, ada pertanyaan? Iya? Ya, terima kasih Pak. Tadi pertanyaannya kalau latihan kayak gini itu susah nih Pak. Terus latihan yang bisa dilakukan di rumah yang lebih ringan. Oke, nah yang penting kalau kita udah ada nyeri punggung bawah, yang pertama kita itu harus mobilisasi diri sedini mungkin Pak. Jadi jangan lakukan tirah baring yang lama, karena kalau tirah baring yang lama nanti nyeri itu semakin bertambah. Terus yang bisa dilakukan semisal jenengan olahraga ringan. Olahraga ringan itu juga boleh, jangan jalan kaki 15 menit itu juga nggak apa-apa. Terus semisal kayak jenengan peregangan, semisal cari pencetusnya dulu Pak. Semisal nyari punggung bawahnya jenengan karena angkat beban, berarti jenengan yang mengubah posisi angkat bebannya. Semisal jenengan karena tas, jenengan dikurangi kayak gitu. Sama peregangan di pinggangnya itu bisa dengan menekuk ke depan gini, ditahan, dan ke belakang, ke samping kanan dan kiri, ditahan 8-10 hitungan, diulangi 5-10
10 kali. Terus kalau semisal jenengan posisi duduk lama, terus tiba-tiba mau timbul nyeri, nah sebelum nyeri itu jenengan jalan sebentar dulu Pak di sekelilingnya itu. Sudah cukup apa? Yang bertanya nanti dapat hadiah ya. Iya Bu. Ya, Bu benar. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya pas ini saya menderita nyeri punggul ya. Tapi saya konsultasi ke dokter itu karena saya mengangkat-angkat. Terus terang saya sudah sekitar 4 tahun ini sehari mungkin bisa 6 atau 7 kali mengangkat ibu saya dari tempat tidur ke kursi roda gitu. Itu tiap hari saya lakukan. Nah terus saya ikut senam, kebetulan di kantor sudah ada senam yang seperti ini, itu saya mengikuti. Tapi munculnya sakitnya itu enggak setiap, kadang sakit sekali, tapi nanti kadang hilang. Artinya tadi kan ada sembuh berapa minggu, sembuh berapa tahun itu. Kalau saya enggak, jadi hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi. Nah itu penanggulangannya bagaimana? Atau apa namanya? Pencegahannya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, jadi kembali ke tadi deh, jenengan harus mencari pencetusnya itu. Jadi timbulnya nyeri punggung bawah itu semisal jenengan habis ngapain gitu, habis angkat junjung. Nah angkat junjungnya itu berarti jenengan posturnya yang harus diperbaiki. Sebenarnya kalau nyeri punggung bawah terus itu buat angkat junjung itu awal-awal nggak boleh Bu. Jadi kalau jenengan harus berhenti dulu, istirahat dulu, nanti kan nggak tambah parah. Nah tapi kalau jenengan nggak bisa berhenti jadinya harus mengubah posisinya jenengan itu. Sama kalau mau timbul nyeri jenengan peregangan ringan. Oke, dan jenengan pakai korset itu juga bagus. Korset dipakai kalau pas aktivitas aja. Nanti kalau pas istirahat jenengan lepas gitu. Dan pemakaiannya kalau pakai korset itu jenengan jangan langsung ke kulit karena kebanyakan nanti alergi lama-kelamaan. Jadi nanti merah-merah itu dilapisin baju atau kaos dalam gitu. Sudah cukup? Terima kasih. Dapat hadiah ya Bu. Tambah sedikit ya. Kalau saya ini mungkin agak berbeda. Jadi munculnya rasa nyeri itu kadang-kadang. Jadi pernah suatu saat nyeri itu muncul tiba-tiba di bagian punggung bagian belakang. Kemudian saya mencoba untuk berolahraga sesuai dengan yang saya mampu. Seperti misalnya kita ikuti yoga melalui HP seperti itu akhirnya alhamdulillah sembuh. Nah sekarang ini munculnya itu rasa nyeri itu menjalar seperti berjalan gitu dari punggung itu berjalan ke kaki. Seakan-akan kaki itu pas celana itu tidak berdaya sama sekali, tapi itu berjalan berapa detik. Nanti sekitar 1,5 jam lagi muncul lagi celana seperti itu. Nah ini untuk gejala-gejala seperti apa, kemudian penanganannya bagaimana? Terima kasih. Tadi nyerinya sudah berapa bulan atau tahun? Gimana? Matras itu boleh? Itu boleh? Gitu? Sudah cukup? Sudah dapat hadiah ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparmi. Saya ingin bertanya permasalahan itu di kaki, telapak kaki dan jari-jari kaki. Yang akhir-akhir ini rasanya itu gini-gini, kesemutan, kaku, getibel, sehingga untuk melangkah itu agak kesulitan sedikit. Mohon infonya bagaimana cara penyembuhannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suparmi ya, tadi keluhan di telapak kaki ya. Tapi untuk pinggangnya aman ya Bu, nggak ada keluhan. Di pahanya juga aman. Nah kalau menurut saya itu neuropati DM Bu. Jadi untuk gulanya normal, gula. Nah biasanya itu penyebabnya
dari gulanya itu, nggih. Gulanya itu biasanya kan kalau punya penyakit gula itu nyeri di mana-mana, terutama di telapak kaki, nggih, telapak kaki, telapak tangan kayak gitu. Nggih, jadi nanti jenengan kalau gulanya tinggi bisa atur pola makannya. Kalau untuk peregangan di kakinya bisa digerakkan ke atas ke bawah, terus putar ke dalam, putar keluar, gitu aja peregangan kayak gitu. Sama sebelumnya dikompres anget dulu nggak apa-apa, 15 menit sehari 3 kali, gitu. Sudah cukup? Iya, biasanya di udara yang dingin Bu, biasanya yang kayak gitu, nggih. Gitu. Jadi pola makannya diatur ya, yang untuk biar gulanya nanti normal gitu. Ada sudah cukup? Sudah. Nggih, dapat hadiah ya Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Nggih. Kalau sakit boyo itu bisa merupakan indikasi sakit ginjal. Bagaimana kita bisa mendeteksi apakah sakit boyo ini berhubungan dengan ginjal atau karena salah posisi? Terima kasih. Oke, itu tadi karena sakit boyok bisa karena ginjal. Jadi bukan sakit boyok karena ginjal, tapi sakit ginjal seperti kayak batu ginjal kayak gitu Bu. Ada masalah di pencernaan kayak gitu bisa menimbulkan nyeri punggung bawah. Karena nyeri di sekitar area yang sakit itu mempengaruhi otot-otot sekitarnya. Nah, otot-otot sekitarnya termasuk punggung bawah. Kalau posisi semisal kayak batu ginjal ya, itu di saluran kandung kemihnya udah ada batu yang besar, itu kan mengakibatkan nyeri hebat. Nah, nyeri hebat itu pasti sampai di punggungnya. Untuk mengetahui itu nyeri boyok karena batu ginjal apa enggak, kita biasanya melakukan USG gitu. Jadi kan biar tahu ada masalah di sininya apa enggak gitu. Sudah cukup? Mau nanya, MRI itu di rumah sakit Hermina sudah ada belum? Satu. Yang kedua, apa BPJS berlaku untuk MRI di Hermina? Satu. Yang ketiga, rekan-rekan pensiunan ini kan perlu check up, katakanlah menyeluruh. Apakah bisa di rumah sakit Hermina? 3 pertanyaan itu. Terima kasih. Nama saya Eko RS Bu, Mbak. Rumah sakit Eko. Mohon maaf, yang ketiga tadi pertanyaannya apa Pak? Pensiunan apakah bisa untuk check up atau general check up di Hermina tanpa dari Yakes misalnya langsung ya? Kalau dari dokter Yakes otomatis, tapi kalau misalnya sendirian atau pensiunan langsung boleh enggak? Baik, terima kasih Pak Edi pertanyaannya. Iya, maaf Pak. Ya enggak apa-apa, Eko Edi kok. Oh iya, Ya, Edi ya. adik saya Edi itu. Oh iya. Pak Eko, saya izin menjawab Pak untuk pertanyaannya. Untuk MRI, kalau untuk MRI itu dari Hermina kita belum ada fasilitasnya Pak. Jadi semisal dari pasien membutuhkan pemeriksaan MRI, biasanya kami rujuk ke rumah sakit yang di atasnya, yaitu di tipe B Pak, seperti itu. Muardi. Kalau di Muardi kan tipe A, mungkin ke dokter rumah atau PKU. Untuk MRI sendiri itu bisa di cover BPJS Pak. Oke. Jadi semisal nanti dari dokter kami, dokter syaraf merujuk ke rumah sakit yang tipe B, nanti bisa kami buatkan untuk mengangkat BPJS-nya. Oke, ya. Kemudian untuk general ini Pak, Yes. medical check up ya. Ya. Kalau untuk medical check up di Hermina, semisal dari pensiun langsung datang, biasanya ini Pak, dengan penjaminan Yakes Telkom ya. Ya. Kalau misalnya tidak menggunakan Yakes Telkom, jadi nanti Bayar Pak. sendiri. Ya, oke. Ya, wes, makasih. Terima kasih. Hadiahnya mana?
Oke, silakan Pak. Saya Sumaji. Monggo Pak. Apa ini? Ya, makasih. Sejak umur 60 tuh dengkul kaki saya tuh kalau pakai jalan kok suka nyeri gitu, kenapa pun ya. Tapi kadang-kadang enggak gitu, kadang-kadang sering gitu loh. Itu akibat apa tuh ya? Apa olinya kurang apa gimana? Oke Pak, tadi masalahnya di lutut nggih. Di lututnya sakit. Buat jongkok sakit enggak Pak? Enggak. Buat dari duduk ke berdiri? Kadang sakit, kadang enggak. Kadang sakit. Nah itu biasanya masalahnya itu di keduanya nih Pak? Enggak, dengkul Di kaki kiri. kaki kiri aja. Nah itu biasanya masalahnya di sendi lututnya Pak. Jadi sendi lututnya itu kayak kehabisan oli. Jadi antara tulang sama tulang itu terjadi gesekan. Makanya itu terjadi sakit. Nah kenapa kok bisa jadi begitu? Itu biasanya karena berat badan yang berlebihan itu juga bisa mengakibatkan. Karena kan kalau kita jalan, kalau kita mau ambil apa, kita kan juga menggunakan tumpuan di lutut Pak, itu kan tumpuan utama. Nah itu bisa menyebabkan gesekan itu. Jadi olinya semakin lama nanti semakin habis. Nah itu supaya ada olinya lagi gimana? Susunya dikurangi. Kurangi susu. Kalau untuk sendi itu biasanya kalau semisal olinya habis, itu biasanya dilakukan terapi Pak. Dilakukan terapi. Tapi kalau udah yang parah, biasanya ada yang disuntik, ada yang sampai ganti olinya itu Pak, jadi operasi. Kalau ke dokter cuma dikasih anti sakit aja. Dengan anti nyerinya aja. Berarti nanti jenengan di rumah sama posisi tiduran, kedua kakinya dilatih kayak mengayuh sepeda itu Pak. Nah mengayuh sepeda itu nanti jenengan lakukan terus menerus, nanti itu bisa mengurangi nyeri. Dikurangi untuk sepedaannya nggih Pak. Kalau sepeda statis nggak apa-apa. Jadi kalau sepeda biasa itu sepeda ontel biasa itu dikurangi dulu. Tapi kalau sepeda statis yang diam cuman gerakin itu nggak apa-apa. Itu buat latihan di lututnya. Nanti kan itu kan ada pengaturan bebannya Pak. Nah kayak gitu latihannya. Terus sebelum itu kan jenengan kena yang kiri ya Pak. Jadi lebih baik diobatin dulu sebelum ke kaki yang kanan, karena kalau kaki satunya itu sakit, kaki kiri sakit, otomatis kita menggunakan tumpuan kaki kanan nggih. Nah terus nanti kalau kita menggunakan tumpuan kaki kanan terus, lama-kelamaan kaki kanan itu juga ikut dilangsung dulu kan biar pasti itu masalah di osteoartritis apa bukan, atau cuman masalah otot aja, kan masalahnya banyak ya Pak. Gitu. Sudah cukup? Nggih, dapat hadiah ya Pak. Terima kasih. Baik, silakan. Saya juga Saya Pak Indri, untuk istri saya, kalau sholat itu untuk rukuk boyoknya sakit, kalau bangun dari rukuk juga sakit. Nah itu untuk mengatasi sakitan itu bagaimana? Nah itu. Mas TMH rano pertanyaan. Aman. Mohon maaf sebelumnya karena hadiahnya tinggal satu, jadi nanti kita tetap jawab pertanyaan, cuma nanti hadiahnya kita kasih ke pertanyaan yang terbaik ya. Oke Pak Indri ya Pak, ya. Tadi posisi rukuk sama mau balik lagi itu nyeri punggungnya sakit, tapi nggak ada masalah di lututnya ya Pak, cuma di punggung ada, ya. Di lutut, tapi nggak ada kesemutan. Nggak ada. Ada semut Ada. era. Ya. Kalau menurut saya itu masalahnya di boyoknya Pak.
Jadi mending kayak tadi cetusnya dulu, nyerinya itu berasal dari mana. Kalau semisal dari angkat junjung atau duduk lama atau posisi tiduran lama, itu harus diperbaiki dulu. Terus sama melakukan kayak olahraga ringan tadi, jalan sebentar, olahraga sepeda juga jangan dulu. Terus sama peregangan yang kanan kiri tadi itu juga bagus. Terus sama ibunya melakukan renang juga bagus, Pak. Renangnya dengan gaya bebas gitu. Atau kita latihan gerak-gerak di air itu juga bagus karena kan gerakannya di air 70% lebih ringan ya. Jadi nanti lebih malah maksimal kalau di air itu juga bisa. Sama lebih baik langsung periksa aja Pak. Jadi langsung ditangani sama spesialis yang bersangkutan. Nanti kan takutnya kalau menjalar ke salah satu atau keduanya terus sampai mohon maaf ya, misal sampai nggak bisa jalan kayak gitu kan harus ada penanganan segera. Soalnya kalau nyeri di bawah kalau tidak ditangani segera biasanya begitu Pak. Jadi sedikit kita cuma merasakan nyeri